wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sahdan Febian Saputra. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Palangkaraya dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya merupakan guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Hulu Sungai. Dan dalam video kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran pada kelas 11 dengan materi hukum dan peradilan. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat kan semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Ariska, kalau pimpin teman-temannya. Silakan pimpin. Hiduplah Indonesia Raya. Hari ini ada beberapa sebenarnya tidak masuk kan ya? Nah, tadi sudah Bapak baca juga. Suratnya itu Nabila kan? Nabila dan Tati, semoga cepat sehat ya teman-temannya ya. Nabila dan Iwan juga. Jadi ada dua orang yang berhalangan hadir atau tidak masuk pada proses pembelajaran kita pada hari ini. Semoga temannya yang sedang sakit mendapat kesembuhan secepatnya. Ini Bapak lihat juga kelasnya bersih ini. Ini suka Bapak kalau kelas yang bersih, kelas yang rapi seperti ini suka Bapak. Siapa yang bikin hari ini? 1, 2, 3 orang ya. Tepuk tangan dulu untuk yang bikin. Jadi Bapak lihat bersih, kelasnya bersih dan juga rapi, tempat duduknya juga rapi. Karena kebersihan sebagian dari kalian harus lebih semangat lagi lah ya sekolahnya kan. Nah jadi yang sakit nanti semoga cepat sembuh dan cepat melaksanakan proses pembelajaran seperti biasanya. Itu kita seperti biasanya. Jadi walaupun ini cuacanya kadang hujan, kadang panas, jadi Bapak harap tidak mengendurkan semangat kalian untuk bersekolah, untuk belajar. Jadi kita harus tetap semangat. Jadi kita akan melakukan ice breaking dulu lah ya. Masih ingat kan? Ayo kita berdiri dulu. Biar tidak tegang dan kita relax juga. Ini tangan kanan saja ya, tangan kanan 3 kali gerakan. Nah, Bapak harus sudah hafal semuanya nih. Coba 1, 3, 6 tetap ke bawah. 5 ke depan. 6 tetap ke bawah. Tepuk tangan kita semuanya. Jadi minggu lalu kita mempelajari tentang bab 2 kan ya. Nah, kita bukan ini atau masih ingat. Minggu lalu kita mempelajari bab 2 tentang apa? Tentang demokrasi. Jadi hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu bab 3 tentang apa? Hukum dan. Nah, jadi kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang materi bab 3 hukum dan peradilan. Nah, nanti kita manfaat kita mempelajari hukum dan peradilan ini adalah yang pertama agar kalian tahu. Jadi maksudnya agar kalian tahu hukum-hukum yang ada di dalam masyarakat, di dalam sebuah negara yang berlaku. Karena dimanapun kalian, sedang apapun dan kapanpun,
Hukum itu ada ya, dan hukum itu mengikat. Nah, jadi agar kalian tahu bahwa hukum itu ada dan manfaatnya juga agar kalian tidak melanggar hukum yang ada. Nah, jadi manfaatnya agar kalian tahu hukum itu yang ada di sekitar kalian dan agar kalian tidak melanggar hukum. Karena kalau melanggar hukum akan diberi sanksi ya, diberikan hukuman. Kalau menyampaikan indikator tercapai kompetisinya ada beberapa dan beberapa indikatornya: menjalankan nilai dasar hukum, terus menentukan sikap, mendeskripsikan. Nah, nanti akhirnya kalian akan menyajikan atau mempresentasikan kompetensi dasar atau KD. Ada mensyukuri, menunjukkan, mendeskripsikan dan menyajikan. Nah, ada beberapa KD yang akan kita bahas kali ini, yang akan kita sampaikan dalam kompetensi yang akan kalian pelajari pada hari ini. Sumber belajar kita yaitu buku paket kalian kan, buku paket siswa dan buku paket guru. Jadi sumber belajar juga bapak mengambil modul, bahan ajar, dan juga dari internet. Jadi bapak mengambil video dan dari Google, ambil gambar-gambar itu dari Google. Ada pelengkap pembelajarannya. Jadi nanti kita akan berdiskusi ya, mengenai bagaimana permasalahan yang ada di dalam. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi kita akan mencari permasalahan yang ada, terus solusinya bagaimana, alternatifnya bagaimana. Jadi bapak akan menyampaikan beberapa permasalahan. Bapak tayangkan video dan ini gambar. Jadi akan bapak tayangkan gambar permasalahan hukum. Nah, jadi agar kalian tahu, oh ini salah, oh ini tidak benar. Jadi jangan apa yang dilakukan, jangan apa yang dilanggar. Ini ada berapa gambar? Ada 3 kan? Nah, ini ada 3 gambar. Pertama, Nabil, bagaimana Nabil? Gambar pertama tentang mana? Gambar kedua kalian? Salah atau benar kalian? Salah ya, itu pelanggaran juga kan? Di mana pelanggarannya? Becek 3, becek 3 juga kan seperti gambar pertama dan tidak. Jadi bapak akan menayangkan sebuah video ya. Bapak menayangkan sebuah video, kalian simak baik-baik, kalian tonton baik-baik. Nanti akan bapak tanya, video yang bapak putarkan tentang apa, terus melanggar. Kita sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Nah, jadi selesai ya videonya. Itu video tentang ini yang bapak tanyakan. Zena, bagaimana Zena? Tadi yang bapak tayangkan yang Zena tonton tadi video tentang apa nih Zena? Tentang pelanggaran lalu ini bapak tayangkan juga sebuah video yang menjelaskan tentang materi kita pada hari ini. Kalau ada yang kurang ngerti apa nanti ditanyakan. Ini akan bapak sampaikan dulu. Hakikat hukum. Dalam pembahasan ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, pengertian hukum. Kedua, pengelolaan hukum. Dan yang ketiga, tujuan hukum. Nah, ini video tentang materi singkat kita pada hari ini, yaitu bab 3 tentang hukum dan peradilan. Bagaimana? Kira-kira setelah yang video sampaikan, yang setelah tayangan singkat tadi, ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita pada hari ini? Iya, sekarang kita. Apa saja contoh hukum tidak tertulis? Kita bertanya apa saja contoh hukum tidak tertulis ya? Yang benar sekali karena dari tadi bapak menanyakan itu adalah sebuah contoh hukum yang tertulis kan? Melanggar lalu lintas itu adalah sebuah hukum yang tertulis. Pasal berapa, ayat berapa, hukumannya berapa, di situ ada semua. Yang kita tanyakan adalah contoh hukum tidak tertulis. Terima kasih untuk kita pertanyaannya. Jadi contohnya itu ada misalnya kalian ingin melewati orang tua. Kira-kira bagaimana? Apa yang akan dilakukan? Menundukkan badan, menundukkan kepala kan ya. Kalau bisa bilang permisi. Jadi kalau ada orang tua kalian ingin melewatinya, kalian harus menundukkan badan kalian dan bilang permisi Bu atau Pak atau Ke atau Ne gitu kan. Nah, itu contoh peraturan tidak tertulis yang kita ya.
ke minggu lalu Bapak sudah membagi kelompok kan minggu lalu kan? Minggu lalu Bapak sudah membagi kelompok. Jadi sekarang kalian boleh duduk sesuai kelompoknya. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Tolong kalian bagi tugasnya per kelompoknya. Ada yang bagian menulis, ada bagian mencari kan, biar cepat. Dan juga nanti siapa yang akan mempresentasikannya ke depan 2 orang. Jadi ditunjuk kawan-kawannya dibagi tugasnya. Nanti 2 orang akan mempresentasikannya perhatikannya, ditonton baik-baik ya. Videonya tentang apa nanti ini akan kita bicara permasalahannya. Ini Bapak bagian LKPD. Jadi tolong dikerjakan di LKPD-nya ya. Dikerjakan. Jadi di LKPD-nya ada petunjuk juga. Kalian akan membahas tentang permasalahan yang ada di video Bapak tayangan tadi. Silakan berdiskusi ya. Silakan berdiskusi membahas permasalahan yang di video itu. Tuangkan di LKPD. Silakan berdiskusi kelompok. Jika ada yang ditanyakan atau yang kurang paham nanti boleh ditanyakan. Kalau yang tanyakan ya, berapa paham atau apa, tentang LKPD-nya silakan. Kelompok 1 sudah nggak? 1 sudah. Nomor 2 sedikit lagi ya. Nomor 3 sudah juga. Nomor 4 sudah. Satu sudah lagi. Silakan kumpulkan tugas kelompoknya. Silakan kumpulkan tugas kelompoknya. Kita akan melakukan konsentrasi. Silakan. Jadi setelah kalian berdiskusi, menanyakan permasalahan yang ada, selanjutnya kita akan melakukan presentasi ya. Presentasi mana nanti yang presentasi untuk pertama 2 orang, sudah ditunjukkan? Ada orang yang lupa. Kelompok 1 yang akan presentasi pertama kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan. Ini tiga alternatif pencegahan agar hal tersebut terjadi, yaitu razia diperketat, melakukan pengawasan dengan memasang CCTV. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 sudah memaparkan dari hasil diskusinya. Sekarang kelompok, silakan kelompok 2 menanggapi bacaannya, silakan. Solusinya memasang CCTV. Dia dan memasang CCTV. Lokasinya di mana gitu ya? di mana dan Alasannya? berapa persen akan tertangkap pelaku jika ditangkap. Kata kelompok 2 di mana sebaiknya memasang CCTV kan? Dan seberapa efektif katanya?
efektif atau tidak, berapa persen untuk mencegah pelanggaran lalu lintas terjadi? Silakan kelompok 1. Ya, biasanya di perempatan jalan. Di perempatan jalan biasanya katanya, perempatan jalan itu Saya bapaknya efektifkan CCTV itu 100% efektif. 100% efektif katanya, karena bisa melihat kan ya, nah, misalnya pelanggaran yang ada. Jadi kata kelompok 1 di perempatan jalan kan, nah, di daerah-daerah yang strategis dan juga sangat efektif katanya. Kelompok 1. Yang akan presentasi selanjutnya yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Berdasarkan video yang sudah telah menyimpulkan beberapa faktor dan alternatif solusi serta pencegahan agar hal-hal tersebut tidak terjadi. Faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas adalah minimnya pengetahuan soal rambu-rambu yang ada, serta juga kurangnya kesadaran pengguna jalan. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah penetapan hukum yang lebih tegas dan membuat proses penilangan menjadi lebih mungkin atau susah untuk diselesaikan. Alternatif pencegahannya yang pertama adalah razia diperketat, yang kedua memberikan sanksi bagi yang melanggar. Nah, jadi kelompok 4 sudah memaparkan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan untuk kelompok 1 menanggapi. Alternatif solusi. Yang pertama penetapan hukum yang lebih tegas dan yang kedua membuat proses penilangan menjadi lebih mungkin atau susah. Mengubah proses penilangan menjadi lebih rumit katanya. Contohnya seperti apa? Misalnya saja kan sanksinya kita yang pakai bayar duit tadi ya, sanksinya. Saya bisa lebih tegas lagi selain duitnya, saya bisa dapat hukuman misalnya di penjara 2 atau 3 hari biar supaya pengguna jalan jerak. Jadi kata kelompok 4 tidak hanya membayar dengan sejumlah uang, tapi juga bila perlu dipenjara 1-2 hari katanya kan, dan jerah, ada efek jerahnya itu maksudnya. Jadi lebih diperumit. Kalau cuma bayar kan, terima, udah kan langsung kabur ya. Jadi kalau dipenjara orang kan takut jadinya itu katanya. Bagaimana? Kamu nanti silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang akan presentasi selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3. Silakan. Tahu yang presentasi silakan kelompok 3. Jelas kan? Penyuluhan tentang keamanan berkendara, menanamkan pencerahan berlalu lintas sejak kecil, melakukan pengawasan dengan memasang CCTV. Nah, setelah kelompok 3, inilah hasil diskusi kelompok 3 ya, yang telah disampaikan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang silakan kelompok 4 menanggapi dari presentasi kelompok 3. Silakan. Sosialisasi pencegahannya kan? Yang sosialisasi. Bagaimana contohnya? Nah, bagaimana contoh? Melakukan sosialisasi itu seperti apa? Saya itu melakukan dengan penyuluhan kepada setiap siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah tentang pentingnya Dengan kelompok 3. Jadi yang akan konsentrasi berikutnya adalah kelompok 2 ya. Kita kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 silakan. faktor penyebab permasalahan berdasarkan video tersebut, yaitu faktor penyebab pelanggaran lalu lintas. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran pengguna jalan. Masih banyak pengguna jalan yang tidak menerapkan etika dan toleransi pengguna jalan. Hal ini diperparah dengan banyaknya pengemudi yang tidak
yang tingkat kematangan dalam mengendalikan kendaraan, faktor etika toleransi atau pengguna jalan, dan kematangan dalam pengendalian emosi terbilang masih rendah. Alternatif solusi bila hal tersebut telah terjadi yaitu penetapan hukum yang lebih tegas, bukan mengenai salah tempel di jalan. 2. Memberikan penilangan kepada pelanggar lalu lintas. Dan terakhir, mengadakan acara seminar tentang kepatuhan dan pelanggaran lalu lintas yang dapat terjadi kecelakaan. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok 2 ya, yang sudah dipresentasikan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi akan menanggapinya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Silakan. Tanya. Ketika alternatif pencegahannya kan itu melakukan pendidikan lalu lintas yang tinggi kan. Nah, dari umur berapakah seseorang sudah dapat diberikan pendidikan tentang pelanggaran lalu lintas yang tinggi? Dari usia berapakah kan? Kira-kira. Di sekitar kita kan sejauh ini lihat SD kan sudah tertarik untuk mengendarai sepeda motor. Jadi sebagai orang tua sebaiknya mengingatkan kepada anak tersebut tentang apa saja yang akan terjadi apabila dia tidak mematuhi yang telah diterapkan, yang telah disampaikan oleh orang tua tersebut. Jadi dari SD pun sudah mulai kan ya? Ada dari SD atau bahkan sebelum SD sih mungkin jarang lah. Nah, minimal kata kelompok 2 sebelum SD itu sudah diberitahu anak-anak itu bahwa bahayanya, terus peraturannya seperti apa. Nanti akan melanggar bahayanya seperti apa. Jadi memang jauh-jauh hari kan, nah, sejak dini kata tadi sudah diberikan pemahaman. Gimana kalau kelompok 3? Silakan. Silakan Vietnam pasti 12 hari sekali silakan. Cuman dari pelatihan itu kita Agar pengemudi bisa menguji berkali untuk melakukan melanggar peraturan yang ada. Dengan adanya razia, jadi dia bisa berpikir bagaimana dampak apabila dia melakukan pelanggaran. Nah, jadi agar pelanggar itu tidak berani kan, atau orang itu tidak berani melanggar, katanya berpikir untuk melanggar itu kunci atau alasan ada razia kan, dan untuk mencegah pelanggaran terjadi kan, agar tidak terjadi. Gimana kalau ketiga ya? Tanya lagi. Silakan. Nah, silakan guys. Hukuman apa yang membuat efektif agar tidak melanggar peraturan? Bisa dengan sanksi, uang, atau ditahannya kendaraan tersebut apabila tidak adanya surat-surat yang Gimana perintahnya kendaraan? Gitu. Gimana ya, sudah ya? Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalian sudah melakukan diskusi tadi kan, analisis permasalahan yang ada, dan kalian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 telah melakukan presentasi memaparkan hasil dari diskusi kelompok kalian, dan kelompok lain juga sudah apa menanggapi kan ya, sudah menanggapi presentasi yang kalian disampaikan. Nah, jadi yang sudah banyak disampaikan faktornya seperti apa dan sudah disampaikan semua kelompok, terus alternatif solusi kalau sudah terjadi, terus pencegahannya agar tidak terjadi itu seperti apa. Jadi sudah disampaikan oleh setiap kelompok tadi. Pertama faktornya ada juga yang menyampaikan faktor melanggar lalu lintas itu katanya kebiasaan katanya. Ada juga kebiasaan, ada juga ikut-ikutan kan tadi kan? Ada juga ikut-ikutan, dan juga karena tidak taat dengan aturan. Nah, itu beberapa faktor yang telah kalian sampaikan juga tadi. Terus pencegah atau solusinya
Nah, solusi kalau bila itu terjadi, telah disampaikan tadi dari kelompok masing-masing dihukum kan, nah, diberi sanksi, diberi hukum seberat-beratnya. Bila perlu dipenjara, kata kelompok yang tadi, katanya bila perlu dipenjara 1 atau 2 hari agar jerah, tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Terus pencegahannya katanya memberikan pengarahan atau seminar kan, atau memberikan pengetahuan sejak dini, kata kelompok 3 juga. Memberikan pengetahuan sejak dini, melakukan seminar pada siswa-siswa, kemudian pemahaman dan memasang CCTV kata tadi kan, memasang CCTV di berbagai tempat, misalnya perempatan jalan, kata kelompok 1, agar untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang ada. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian sudah menyelesaikan presentasi diskusi kalian pada hari ini. Bapak akan melakukan refleksi ya, refleksi terkait pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak tanyakan ke Yoges, apa saja telah ada pelajari pada saat ini? Apa kira-kira yang telah dipelajari? Ini menjaga Peraturan lalu lintas. Kita harus menaati peraturan lalu lintas, kata lalu lintas. Jadi jangan dilanggar. Kita harus menaati. Tepuk tangan, tepuk tangan. Terus yang nomor 2 ini ke Nabil ya. Bil, nomor 2, adakah hal yang menarik yang ditemukan dalam pembelajaran ini, Bil? Apa, Bil? Yang menariknya, Bil? Yang bikin senang gitu, apa, Bil? Ya? Menaati? Menaati aturan lalu lintas katanya. Yang menarik itu berarti kita harus menaati peraturan lalu lintas, Bil ya. Nah, jadi dari diskusi tadi yang menarik adakah, Bil? Dari diskusi atau presentasi atau yang kita perlu pelajari, apa yang menarik gitu? Apa yang menarik? Ya, menggunakan video pembelajaran tadi yang menarik kan? Angkatan Nabil menggunakan video katanya. Nah, jadi nonton video tuh senang katanya, kata Nabil. Tepuk tangan untuk Nabil. Yang ketiga, Bapak tanya ke Yani saja ya. Tadi cowok semuanya apa? Cewek Zena saja, Zena. Hambatan apa yang ditemukan pembelajaran ini, Zena? Oh, tidak ada, katanya. Berarti lancar ya. Oke, tepuk tangan untuk Zena. Dari proses pembelajaran kita ataupun materi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan tentang proses pembelajaran kita? Ada yang ingin bertanya tentang materi yang belum kita pahami atau tentang apapun dalam proses pembelajaran? Ada yang ingin bertanya? Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan dari proses pembelajaran yang kita laksanakan. Ayo kita buat bersama kesimpulan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa kesimpulan hari ini? Ada yang bisa? Ya, silakan. Hukum adalah seperangkat aturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Kata Khairul, hukum adalah seperangkat aturan yang harus ditaati. Jadi hukum adalah seperangkat aturan yang harus ditaati. Tepuk tangan. Ada yang lain? Silakan. Masih ada? Silakan. Hukum tidak akan dilanggar dan jika dilanggar akan diberi sanksi. Kata Reska, hukum tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar akan dikenakan sanksi. Tepuk tangan. Jadi benar yang dikatakan temannya tadi, katanya hukum ada sebuah aturan kan yang harus ditaati. Terus begitu juga dengan Rizka, artinya hukum itu jangan dilanggar. Kalau dilanggar nanti akan dikenakan sanksi, akan dapat sanksi kan. Nah, jadi hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat. Aturan daya gunanya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan
pelanggaran. Jadi hukum adalah sebuah aturan yang harus kita taati. Jangan dilanggar. Kalau dilanggar akan dikenakan sanksi. Nah, seperti itulah kesimpulan pembelajaran ini. Dan juga hukum itu bisa di penggolongannya kan, kelompok-kelompokkan berdasarkan sumber dan seterusnya. Ini kesimpulannya. Sekarang Bapak akan memberikan soal evaluasi. Jadi Bapak harap dikerjakan ya. Nah, dikerjakan soal evaluasi nanti harus dikumpulkan, wajib dikumpulkan sebelum jam 7 atau bel berbim. Minggu depan pelajaran Bapak soal evaluasinya atau jawabannya harus dikumpulkan dan meja Bapak sebelum bel jam 7 berbunyi. Kerjakan ya soal evaluasinya ya. Nah, dikerjakan. Minggu depan kita belajar tentang apa? Jadi minggu depan kita belajar tentang apa? Tentang sub B-nya kan? Apa sub B-nya? Mencermati sistem peradilan di Indonesia. Jadi minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi bagian sub B-nya dari bab 3, yaitu mencermati sistem peradilan di Indonesia. Nah, jadi nanti baca-baca juga ya, baca-baca sedikit. Jadi minggu depan kita akan membahas materi tentang ini, tentang sub B-nya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Nah, jadi telah berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Silakan kembali. Silakan duduk. Jadi jangan lupa minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat pagi. Pagi. Siapa?